Assalamualaikum. Kami dari CGP Angkatan 10 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saya Helmida dari SMK Negeri 7 Batam. Pak Irwan, ada Pak Irwanto dari SD Universal Family dan Bu Nori dari SDIP Asyuro Batam. Baiklah, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari saya Bu Helmida sebagai pengamat, ada Bu Nori sebagai coach, dan ada Pak Irwanto sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nori. Waalaikumsalam Bu Ami. Selamat siang. Oke Bu Nori, saya senang bertemu Ibu hari ini. Kita untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu ya. Saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Sebelumnya terima kasih Bu Ami karena Ibu sudah mau membantu saya dalam mengobservasi kegiatan yang akan saya lakukan, kegiatan coaching nanti dengan coaching saya, dan dalam hal ini saya akan meningkatkan kemampuan presence atau kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, dan juga kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang bermakna. Jadi, saya akan mendukung Ibu dalam hal ini. Nah, bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi kita ini? Yang saya ingin fokuskan pada observasi kali ini yaitu kemampuan bagaimana saya mendengarkan secara aktif, dan juga cara saya untuk mengajukan pertanyaan yang bermakna. Mungkin itu nanti yang saya minta bantuan kepada Ibu untuk memperhatikan pada kompetensi-kompetensi tersebut. Ya, 3 itu tadi Bu ya. Tadi apa tadi Bu? Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan pertama. Oke Ibu, sudah saya catat ya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya dengan meningkatkan, saya percaya bahwa kemampuan mendengarkan aktif dan merumuskan masalah ini akan sangat berguna dalam proses coaching saya nanti. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya dapat menjadi lebih baik lagi dalam memimpin murid-murid saya ataupun rekan-rekan sejawat saya dalam hal pembelajaran. Oke, saya paham Bu ya. Apa harapan Ibu dari observasi kita ini? Saya berharap dengan observasi kali ini Ibu bisa memberikan umpan balik yang positif kepada saya, yang bisa membantu saya untuk melihat kekurangan saya di mana, sehingga dengan kekurangan-kekurangan yang saya dengan umpan balik yang Ibu berikan tadi, saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam hal coaching ini untuk kedepannya supaya lebih baik. Baik Ibu, silakan dimulai kegiatannya Bu ya. Baik Ibu. Selamat siang Pak Irwan. Selamat siang Bu Nori. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, hari ini kita akan melakukan sesi coaching dengan menggunakan alur Tirta. Jadi untuk langkah pertama ini kita akan menetapkan dulu nih apa tujuan dari sesi coaching kita pada hari ini. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching kita pada siang hari ini? Baik, ini Bu Nori, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu agar lebih efektif Bu. Jadi untuk sesi coaching kali ini Bapak ingin bagaimana bisa mengelola waktu agar lebih efektif. Oke, baik, itu tujuan yang jelas ya Pak. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi hal-hal nyata terkait dengan pengelolaan waktu tersebut. Nah, kira-kira apa yang hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam pengelolaan waktu ini? Jadi begini Bu, saya seringkali merasa kesulitan ketika mendapatkan tugas. Jadi dalam menyelesaikan tugas-tugas saya itu ada beberapa tugas yang memang ditentukan dengan deadline yang
cepat, namun karena saya kurang dapat manage waktu sehingga tugas-tugas yang diberikan itu terasa sulit bagi saya untuk selesaikan tepat waktu. Jadi Bapak biasanya itu sering mendapatkan tugas dengan deadline yang sudah ditentukan, tapi Bapak merasa kesulitan dalam menyelesaikan hal tersebut. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang menjadi kendala Bapak? Kesulitannya itu yang seperti apa? Jadi ada tugas-tugas yang memang prioritas atau harus diprioritaskan. Namun ketika saya sedang mau mengerjakan tugas yang prioritas, sudah mendapatkan tugas yang baru lagi sehingga tugas prioritas itu terkendala. Jadi dengan bertumpuknya tugas ya Pak, Betul. tugas yang pertama yang prioritas tadi belum selesai, tetapi sudah ada tugas yang baru lagi. Nah, oke. Jadi saya sudah paham kesulitan yang atau hambatan yang Bapak hadapi saat ini. Nah, kira-kira menurut Bapak apa langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan agar tugas-tugas Bapak ini tadi yang prioritas yang harusnya dikerjakan lebih dahulu dengan tugas yang baru datang ini bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kira-kira apa langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan? Saya berencana untuk mengatur jadwal, untuk menulis jadwal, untuk dapat menyelesaikan dulu tugas-tugas prioritas agar lebih terstruktur lagi berdasarkan tingkat urgensinya. Kira-kira begitu. Saya rasa itu sudah langkah yang sangat bagus dengan Bapak membuatkan jadwal, melist ya, di-list dulu tugas-tugas apa saja yang harus Bapak kerjakan, terus deadline-nya kapan, mana yang lebih prioritas itu dulu yang dikerjakan. Saya rasa itu juga sudah baik untuk Bapak lakukan. Kira-kira ada hal lain yang bisa Bapak lakukan? Mungkin saya akan membuat reminder dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya untuk lebih mengingatkan lagi hal-hal yang prioritas. Saya kira begitu. Jadi Bapak perlu ya teman yang bisa mengingatkan. Mungkin itu juga sudah baik menurut saya dengan adanya teman yang bisa mengingatkan, kita lebih terarah lagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang sedang kita harus selesaikan seperti itu. Dengan kalau tidak ada yang mengingatkan, mungkin kita akan kadang itu lalai gitu ya mengerjakan tugas tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan adanya teman yang mengingatkan tadi akan lebih berdampak untuk kedepannya terhadap tugas-tugas yang harus Bapak selesaikan. Ini adalah sebuah rencana aksi yang sangat jelas ya. Terakhir, bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa kira-kira yang dapat membantu Bapak untuk menindaklanjuti rencana? Baik, rencana saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan sejawat, rekan kerja saya. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan apabila diperlukan untuk membantu. Baik Bapak, saya rasa itu juga sudah sangat baik. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan permasalahan dan Bapak tadi, solusi yang Bapak yang sudah ditemukan tadi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang Bapak ada. Baik, terima kasih Bu Nori atas motivasi dan masukannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nori. Selamat siang Bu Ani. Oke, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi ini? Saya merasa sudah cukup baik dalam melakukan sesi coaching tadi. Saya merasa kompetensi-kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi
itu sudah berjalan dengan baik. Oke. Apa yang membuat Ibu merasa hal demikian? Saya tadi sudah berusaha untuk hadir secara penuh. Saya sudah mendengarkan aktif coach saya pada saat dia menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapinya, dan juga saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga menggali potensi-potensi yang ada pada coach saya. Oke, bagus Bu ya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh, silakan. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang berbobot serta presensi penuh sesuai dengan standar yang kita tuju ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Terima kasih Bu Ami atas umpan baliknya. Saya senang mendengarnya. Namun demikian, saya juga melihat ada beberapa aspek yang masih perlu Ibu tingkatkan. Nah, misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Ibu menyampaikan pertanyaan, sepertinya ada sedikit yang masih kurang efektif. Nah, bagaimana pandangan Ibu? Baik Ibu, saya mengerti Ibu. Mungkin untuk kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Oke, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan kegiatan rumah Ibu di area ini? Untuk meningkatkan kompetensi saya ini, untuk kedepannya saya akan lebih giat lagi dalam latihan coaching ini, melakukan latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan juga terutamanya dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, dan juga saya akan lebih mempelajari lagi bagaimana alur tirta sehingga pada saat kegiatan coaching berikutnya akan lebih baik dibandingkan dengan kegiatan coaching hari ini. Oke, itu adalah langkah yang baik ya Bu yang dilakukan. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses kita ini? Saya merasa sangat senang, terus saya juga merasa sangat berterima kasih atas bimbingan Ibu, atas umpan balik yang Ibu berikan, sehingga saya menyadari kekurangan yang masih saya miliki, dan untuk kedepannya saya akan berusaha lagi untuk memperbaiki atau mengembangkan lagi kompetensi-kompetensi saya. Terima kasih, Mbak.